Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku Direktur Pengasuh Pondok Pesantren Surkamala Rahmanifida. Yang terhormat juga kepada jajaran guru termasuk Mr. Iwan selaku Kepala Madrasah MA dan Miss Devita selaku Guru Pembina Mata Pelajaran PKN. Oke, perkenalkan nama saya Mira Adila dari kelas 11 SMA Al-Quran Rahmanifida. Di sini saya akan mempresentasikan yakni tentang globalisasi dari pelajaran PKN. Globalisasi adalah proses terhubungnya berbagai negara, tapi globalisasi ini membawa kemudahan akses teknologi. Nah, tapi globalisasi ini tuh bisa tampil hancurkan jati diri. Jadi globalisasi itu harus disepahami sebagai proses dan memberi peluang. Dan ini tuh juga berpengaruh baik untuk memudahkan kita untuk bertukar bahasa, suku atau kayak gotong royong yang terus memasukkan globalisasi ini tuh menggesernya nilai-nilai gotong royong. Kayak kan kita tuh kenalan nih ya di sosial media tuh dengan handphone, kan sekarang tuh udah banyak kayak gitu, dan jadinya kita tuh tidak kayak menggeser nilai-nilainya kayak gotong royong tuh udah enggak gitu, meskipun itu masih bisa, tapi kebanyakan orang tuh udah ya mereka tuh nggak butuh orang gitu, kayak sebagian dengan teman kan ada handphone nih, jadi kamu tuh kenal cuma di situ gitu. Terjadinya persaingan global juga dengan produk lokal, dan jadi kita itu harus memiliki sifat selektif, yaitu menyerap sikap lebih dari luar, jadi kayak menyerap yang positif gitu. Itu lalu globalisasi ini memengaruhi demokrasi kita, menjadikan masyarakat itu lebih kritis kebijakannya. Tantangan global adalah tentang hoax. Kayak kalau kita itu ada sosial media gitu, kayak hoax itu pasti ada. Terus tentang politik, tentang polarisasi gitu. Lalu identitas nasional adalah jati diri yang membedakan Indonesia dengan diri yang lain. Jadi kayak kamu tuh memiliki kayak punya ras sendiri, punya suku sendiri, punya kayak kebiasaan sendiri gitu. Kayak itu tuh bisa membedakan kamu dengan orang lain gitu. Dibangun dengan dasar Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Generasi muda ini perlu mengenal budaya daerah luar, dan interaksi nasional itu adalah proses persatukannya berbagai kelompok dan menjadi faktor pendukung integrasi persamaan nasib. Dan tantangan ini bisa untuk menyebar pemicu pecahnya masyarakat karena adanya globalisasi bahwa ideologi bertentangan tentang Pancasila. Lalu tugas utama generasi muda adalah menyaring informasi dan menghindari pengaruh negatif. Generasi muda ini jadi kekuatan untuk menjaga utuh Indonesia dan menjadikan solusi dikembangkannya ekonomi kreatif dan kewirausahaan. Jadi kayak kita tuh bisa lebih kreatif dengan kayak sekarang tuh banyak kayak orang jualan, anak muda jualan kayak sesuatu yang dia itu bisa menghasilkan uang dengan apapun itu, dengan di online juga bisa gitu. Dan memperkuat rasa kebangsaan dan pelestarian, tingkatkan nilai cinta bangsa dan jadikan masyarakat itu tetap kuat dan bersatu. Jadi kayak kita itu tetap menggunakan khasnya Indonesia, kayak jangan melengsarkan kayak sekarang tuh banyak orang yang mengikuti tren-tren orang barat gitu. Ya bukan menjelekkan, tapi seperti kita tuh tetap mengikuti daerah luar nih ya, kita tuh harus memiliki nilai dengan cinta negara, yaitu menggunakan hal-hal yang itu tuh masih berbau dengan negara kita gitu, meskipun itu modelnya dengan model yang luar gitu, kayak mempersatukan lah gitu. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf ya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.